Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama Ustazah pada pelajaran biologi. Baiklah, pada kali ini sebelum kita masuk pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa menyediakan alat tulisnya serta buku sumber ataupun modulnya. Oke? Jadi silahkan siapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu, klasifikasi. Jadi minggu ini kita akan mempelajari kunci determinasi. Oke, nanti akan Ustazah jelaskan apa itu kunci determinasi. Oke, selanjutnya kunci determinasi. Nah, pengertian dari kunci determinasi ini adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam suatu taksonomi. Nah, jadi kunci determinasi ini digunakan agar kita lebih mudah untuk melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Oke. Kunci determinasi ini disebut juga dengan kunci dikotom. Nah, untuk tampilan kunci determinasi tersebut kurang lebih seperti slide berikut. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang perlu kamu ketahui di sini adalah cara membaca kunci determinasi. Nah, oke, cara untuk membaca kunci determinasi yang pertama itu kita lihat seperti yang ada pada slide. Nah, bentuknya hanya seperti ini. Nah, untuk membacanya nanti kita akan contohkan. Misalnya kalau di sini kita contohkan jagung misalnya. Untuk sampai kita tahu tumbuhan tersebut adalah jagung, pertama kita lihat ciri-ciri yang pertama. Apakah tumbuhannya berspora atau tidak berspora? Ya, kita tahu kalau jagung tidak memiliki spora. Oke, kita nomor 1, B, kita ikutkan titik-titik, lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3, yang A-nya biji tertutup dan yang B-nya biji terbuka. Jadi bagaimana? Jagung biji terbuka atau biji tertutup? Nah, jagung adalah biji tertutup. Nah, 3A, kita lanjut titik-titik ke nomor 4. Di nomor 4, jagung itu biji berkeping 1 atau biji berkeping 2. Nah, jagung adalah biji berkeping 1, berarti 4B, kita akan ketemu jagung. Nah, itu untuk membaca kunci determinasi. Intinya, kita mengikuti ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, kalau dia berspora, berarti kita ikutkan lagi titik-titiknya. Arahannya ke nomor 2. Kita lihat di nomor 2. Apakah dia memiliki batang jelas atau tidak berbatang? Kalau tidak berbatang yang kita amati, berarti dia ikuti titik-titiknya. Oh, ternyata itu adalah tumbuhan lumut. Nah, jadi seperti itu. Jadi, peneliti tersebut mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri yang sudah dimilikinya. Sehingga bisa dikelompokkan. Jadi tidak ada pengkelompokan itu tidak ada dasarnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, oke, jadi ini kunci determinasi. Cara menuliskan kunci determinasi yang sudah ketemu seperti ini. Yang ada pada kolom bawah. Misalnya kita masuk contoh. Misalnya contohnya di sini capung. Nah, capung, kita lihat ciri-ciri yang pertama. Capung itu hewan tidak bertulang belakang atau hewan bertulang belakang. Nah, capung adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Berarti nomor 1A, ya kan? Kita lihat, ya kunci pertama 1A. Benar. Setelah 1A, barisannya menuju ke nomor 2. Berarti kita lihat nomor 2. Capung habitatnya di air tawar atau habitatnya tidak di air tawar. Ya, habitatnya tidak di air tawar. Berarti 2B. Kita lihat capung. Ya, kunci selanjutnya 2B. 2B. Ikut tekan garis, lanjut ke nomor 3 ternyata. Di nomor 3, itu ada pilihan. Dia itu hewan yang memiliki sisik atau hewan yang bukan memiliki sisik. Oke, kunci 3, nomor 3 itu adalah 3B. Dia tidak memiliki sisik. Kita lihat, benar? Ya, 3B. Dari 3B lanjut ke nomor 4 instruksinya. Nomor 4, 4A ini merupakan hewan yang bisa terbang. Selanjutnya,
Nomor 9, bukan merupakan hewan yang bisa terbang. Oke, setahu kita, capung merupakan hewan yang bisa terbang. Oleh karena itu, nomor 4, kita pilih kuncinya 4A. Apakah benar? Ya, 4A. Dari 4A, lanjut garisnya menuju ke nomor 9. Otomatis kita langsung ke nomor 9. Nah, kita nggak perlu lanjut ke nomor yang di bawahnya, karena instruksi pada kunci determinasi ini menunjukkan langsung ke nomor 9. Nah, kita lihat di nomor 9, alat pergerakan utama berupa sayap atau alat pergerakan utama bukan sayap. Oke, kalau misalnya capung itu kan menggunakan sayap untuk terbang, berarti kuncinya nomor 9A, alat pergerakan utama berupa sayap, sehingga jawabannya capung. Oke, benar kan? Nah, itu dia kunci determinasi. Jadi kurang lebih dalam pembacaan kunci determinasi itu kurang lebih seperti ini. Oke, jika kurang paham silahkan diulang lagi videonya ini sampai kamu paham. Intinya cara membacanya seperti itu, sehingga kamu tahu ini loh nama makhluk hidup tersebut. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi materi kita hari ini. Nah, jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan nanti kamu berikan komentar di kolom di bawah ini. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Oke, semoga kamu semua memahami materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa dikerjakan tugas yang ada pada modul dan dikirim ke Google Classroom. Oke, jangan lupa dikirim ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.